warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martini Ana, mahasiswi di Universitas Lambung Mangkurat, program Pasca Sarjana, program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang esai reflektif mata kuliah wacana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Fathah Yasin MPD dan Ibu Dr. Nur Cahaya MPD yang berjudul Jaring yang Mengikat, Refleksi Atas Wacana dan Kekuasaan. Hubungan antara wacana dan kekuasaan merupakan salah satu isu penting dalam pemikiran wacana kritis kontemporer. Pemahaman ini menantang cara pandang lama yang menganggap bahasa sebagai alat netral dan kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat represif serta terpusat. Sebaliknya, lewat sudut pandang filsafat kritis, kita bisa melihat bahwa wacana dan kekuasaan bukanlah dua hal yang terpisahkan, melainkan saling terhubung dalam satu jaringan yang rumit. Wacana tidak hanya mencerminkan kekuasaan, tetapi juga membentuk dan melegitimasikannya. Dalam konteks ini, wacana bukan sekadar percakapan atau rangkaian tulisan. Ia adalah sistem pernyataan yang membentuk bagaimana pengetahuan dikonstruksi, bagaimana kebenaran didefinisikan, dan batas-batas apa yang menentukan apa yang bisa dipikirkan, diucapkan, bahkan dirasakan dalam suatu masa tertentu. Wacana dalam ilmu pengetahuan, hukum, atau media massa misalnya berfungsi sebagai rezim kebenaran yang bekerja secara halus untuk membuat sebagian pandangan dianggap normal, sementara yang lain dianggap menyimpang. Contohnya bisa kita lihat dalam wacana medis yang menentukan batas antara sehat dan sakit dan memberikan otoritas kepada medis untuk mengatur tubuh dan kehidupan kita. Di sisi lain, kekuasaan perlu kita pahami secara berbeda dari pengertian tradisional. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau institusi tertentu saja, seperti raja atau negara. Mengikuti pemikiran Michel Foucault, kekuasaan justru tersebar, tidak berwajah, dan bergerak melalui relasi-relasi sosial. Kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga menciptakan. Ia menciptakan subjek-subjek sosial seperti warga negara yang baik, murid yang patuh, atau konsumen yang sukses. Ia juga menciptakan pengetahuan yang dianggap sah serta norma-norma sosial yang tanpa sadar kita anggap sebagai kehendak pribadi. Dan yang menarik, wacana dan kekuasaan saling memperkuat satu sama lain. Kekuasaan butuh wacana agar ia bekerja tanpa terlihat, agar terasa masuk akal dan diterima sebagai hal yang wajar. Sebagai contoh, ketika wacana tentang efisiensi pasar dan keunggulan individu menjadi dominan, ketimpangan ekonomi justru dianggap normal, seolah itu adalah hasil alamiah, bukan karena desain sistemik yang sangat kepentingan. Dalam kondisi ini, kritik menjadi terdengar seperti keluhan pribadi dan perlawanan dianggap sebagai gangguan. Mari kita ambil contoh konkret, wacana tentang pembangunan di negara-negara berkembang. Narasi yang dominan sering dibentuk oleh lembaga internasional dan elit politik, memandang modernitas, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur sebagai tujuan utama. Narasi ini bukan hanya menentukan arah kebijakan, tetapi juga yang menyingkirkan bentuk kehidupan lain yang dianggap tidak sesuai dengan standar tersebut, termasuk pengetahuan lokal atau cara hidup alternatif yang mungkin berkelanjutan. Disinilah kekuasaan bekerja, bukan dengan kekerasan, melainkan lewat kemampuan untuk mendefinisikan apa yang dianggap maju dan yang tertinggal. Mereka yang punya suara dan otoritas untuk menyebarkan wacana inilah yang pada akhirnya berkuasa. Oleh karena itu, refleksi kritis terhadap wacana dan kekuasaan mengharuskan kita untuk selalu mempertanyakan dan membongkar narasi-narasi yang dianggap normal. Kita perlu bertanya, siapa yang berbicara? Kepentingan siapa yang diwakili? Apa yang harus disembunyikan agar narasi ini bisa terus bertahan?
Kesadaran kritis semacam ini bisa menjadi langkah awal menuju pembebasan yang membuka mata kita bahwa realitas yang kita terima sehari-hari, termasuk yang kita anggap alami atau normal, bisa jadi hanyalah hasil dari perebutan makna yang terus berlangsung. Dalam dunia yang dipenuhi narasi, wacana bukan hanya kata, ia adalah kekuasaan. Ia membentuk cara kita berpikir, merasa, bahkan hidup. Maka jangan hanya jadi sekadar pendengar, jadilah pembaca yang kritis, penanya yang gelisah, dan peretas makna yang berani. Karena di balik yang normal selalu ada yang disembunyikan. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua terus belajar membaca wacana agar tidak sekadar hidup di dalamnya, tetapi lebih mampu memaknainya dengan sadar dan kritis. Salam hangat, saya Martini Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.